Oke, sekarang kita akan membahas pada video kali ini kita akan membahas tentang tugas M6 yang diberikan oleh Kojul kepada Anda. Ya, jadi kita akan membahas tentang tugas M6 yang kelas. Nah, untuk video kali ini mungkin akan agak panjang karena pada nomor kedua yang Anda kerjakan, kan Anda diminta mengerjakan 3 dan 4 ya. Nah, pada nomor keduanya itu secara logika penulisan codingnya pun juga agak panjang. Jadi diperhatikan baik-baik. Nanti kalau ada pertanyaan-pertanyaan, jangan lupa untuk bertanya secara japri ya. Nggak mungkin Anda tanya di YouTube juga. Oke, pertama-tama kita akan membahas dulu yang soal nomor 1 dulu. Soal nomor 3. Anda diminta untuk membuat sebuah prosedur yang menghasilkan jam selesai. Nah, ini tugas bentuk soal aslinya kan function, ya. Bentuk soal aslinya kan function, tapi diminta untuk jadi prosedur. Bukan tidak bisa, bisa. Tentu saja masih sangat bisa. Ya, masih sangat bisa. Cuman akhirnya ada sedikit perbedaan. Oke, create or replace prosedur. Namanya apa nih? Kalau di soal ada get jam selesai ya, saya pakai seperti ini aja. Buat jam SLS, buat jam selesai seperti ini. Nah, prosedur ini memiliki dua parameter. PIDMK in char, ya karena tipe datanya IDMK-nya char. P jam mulai in char. Oh ya, saya lupa. Kalau Anda mau mencoba prosedur ini, Anda harus punya tabelnya dulu. Nah, Anda bisa menghubungi saya untuk meminta skrip tabelnya. Kemarin saya sudah buat dan sudah saya pastikan bisa dijalankan. Saya sudah punya tabelnya dan saya juga sudah punya contoh datanya. Jadi, kalau sudah ada dua-duanya, Anda bisa mulai membuat prosedur ini. Ya, Anda bisa membuat prosedur ini. Nah, PIDMK in char, P jam mulai in char. Ini adalah dua parameternya. Nah, kemarin kan minta bentuk asli dari soal ini adalah Anda diminta membuat function. Nah, karena dirubah menjadi prosedur, maka harus ada satu parameter lagi untuk menampung nilai keluarannya atau untuk menampung hasilnya. Kalau function, dia sudah tidak perlu parameter karena dia pasti ada kata return, ada yang dihasilkan. Kalau prosedur, harus ada out parameternya. Nah, kita buat jam selesai, jam SLS. Nah, jam SLS out char seperti ini. Is begin end. Nah, out char ini yang jam SLS ini adalah sebuah parameter untuk parameter out-nya. Nah, peraturannya di soal itu kan gini ya. Kita tahu jam mulainya. Lah, jam selesainya bagaimana kita menentukannya? Nah, seperti biasa, mata kuliah itu kan punya SKS. Satu SKS itu 50 menit. Maka, untuk mengetahui jam selesainya, kita harus tahu dulu jam mulainya berapa, baru kita hitung jam selesainya. Cara menghitungnya, jam mulai ditambah SKS kali 50. Jam mulai ditambah SKS kali 50. 50 menit maksudnya. Nah, sekarang saya punya variabel dulu, lama, int. Ini untuk apa? Menampung lama dalam menit. Lama kuliah. Kenapa dalam menit? Karena kan tetap dikali 50 menit pada akhirnya. Kita tidak bisa pakai bentuk jam. Nah, berikutnya kita ambil dulu SKS-nya. Select SKSMK. Ini nama kolomnya ya. Kali 50 into
lama. From, nama tabelnya mata kuliah. Nah, di sini di tabel saya ini saya menggunakan mata kuliah PBD. Kenapa kok ada PBD-nya? Kenapa kok ada PBD-nya? Saya sendiri punya skrip untuk akademik. Saya sendiri punya skrip versi saya untuk keperluan akademik. Contoh-contoh soal akademik. Nah, daripada namanya bentrok, saya tambahkan dengan PBD seperti itu. Ya. Into mata kuliah PBD, from mata kuliah PBD, where, ada where-nya, where IDMK sama dengan PIDMK. Nah, sudah dapat apa namanya? Sudah dapat sekarang. Lamanya berapa menitnya sudah dapat. Nah, sekarang kan kita harus menghitung jam selesainya bagaimana. Gini, jam selesai sama dengan kita tambahkan jam mulainya dengan hasil ininya, dengan dengan lamanya ini. Nah, sekarang yang jadi permasalahan adalah jam mulainya ini kan tipenya car. Jam mulainya ini tipenya car. Bagaimana agar jam mulai yang tipenya car ini bisa dihitung, bisa ditambahkan jamnya. Nah, waktu tanggal itu tipe datanya adalah date atau date time. Sehingga kalau kita mau memproses, kita harus menjadikan car ini, jam mulai ini menjadi sebuah date, menjadi sebuah time seperti itu. Caranya seperti ini. To date P jam mulai HH24.MI. Nah, seperti ini. Nah, to date adalah sebuah fungsi untuk menjadikan nilai yang ada di sini menjadi tanggal. Lah, nilai yang ada di sini agar menjadi tanggal atau menjadi tipe data time, kita menggunakan to date. Nah, di sini ada HH24MI. Buat apa HH24MI ini? Ini adalah format. Format untuk apa? Format untuk ininya, untuk nilai yang di sini. Ya, untuk nilai yang dari sini. Kan di soal itu format nilainya, format jamnya kan seperti ini, 07.30. Nah, misal seperti ini atau 18.30. Seperti ini. Nah, agar 18.30 ini formatnya dikenali, agar 18.30 ini formatnya dikenali, kita tambahkan format ini. Nah, dalam nilainya 18.30, terus kita kasih format HH24MI seperti ini, maka 18.30 ini akan dikenali sebagai waktu, akan dikenali sebagai waktu. Kayak gitu. Awalnya cuma car kan? Nah, dengan cara yang seperti ini ya, maka 18.30 ini akan dikenali sebagai waktu. Nah, kalau sudah dikenali sebagai waktu, kita tambahkan kayak gini. Kita tambah dengan ya lama dibagi maaf, saya lupa. Nah, itu dia. 24 kali 60. Seperti ini. Apa maksudnya lama per 24 kali 60? Maksudnya apa? Begini. Sebuah tanggal, kita dengan cara ini, jam itu kan menjadi sebuah tanggal. Lengkap dengan jamnya tentu saja. Jam itu menjadi sebuah lengkap, ada tanggal, ada jamnya gitu loh. Nah, bagaimana kita bisa menambahkan jam ke tanggal? Bagaimana kita bisa menambahkan jam ke sebuah tanggal? Bukan menambahkan hari ya. Menambahkan jam ke sebuah tanggal, rumusnya itu adalah seperti ini. Di SQL, menambahkan jam ke tanggal, salah satu rumusnya adalah tanggal ditambah jam min 24, seperti ini.
Misal kita mau menambahkan 3 jam, maka 3 min 24. 24 itu apa? 24 jam. Maksudnya itu seperti itu. 3 per 24. Kok kita mau menambahkan 10 jam? 10 per 24. Kayak gitu. Nah, pertanyaannya, kenapa di sini kok perlunya dikalikan 60? Nah, begini. Hasil penghitungan SKS kali 50 untuk lama ini, untuk lama kuliah ini, hasil penghitungannya kan dalam menit. Kenapa dalam menit? SKS dikali 50 menit. Maka hasilnya pun adalah menit. Nah, karena hasilnya dalam menit, otomatis kita tidak bisa menggunakan 24 jam seperti ini. Tidak bisa. Kita harus menjadikan 24 jam ini ke dalam bentuk menit. Ya, karena yang mau kita tambahkan itu bukan jam seperti ini, tapi menit, ya, SKS 50 ini kan menit ya. Maka 24-nya ini pun juga tidak bisa 24 seperti ini, tidak bisa. 24 kan jam. Kita kan perlunya gini. Dalam 24 jam itu berapa menit? Nah, seperti itu. Dalam 24 jam itu berapa menit? Nah, sehingga 24 dikalikan 60 kayak gini. Ya, 24 dikalikan 60. Lalu, ya, kalau sudah seperti ini kan kita sudah menambahkan, ini kan to date ya, berarti kan ini sudah sebuah tanggal. Ya, ini juga sudah sebuah tanggal. Kita tambah dengan jam. Maka hasilnya penjumlahan ini masih berupa tanggal, Hasil penjumlahan ini masih berupa tanggal. Lah, jam selesainya kan char. Char diisi tanggal tidak bisa, apalagi tanggal lengkap. Di sini kan kita cuma perlu jamnya saja. Maka kita buat seperti ini, kita jadikan tucar lagi. Tucar HH24 MI. Nah, seperti ini. Jadi, intinya adalah jam mulainya kita jadikan tanggal. Setelah kita jadikan tanggal, kita tambahkan berapa jam atau berapa menitnya. Setelah selesai, ini kan dijadikan tanggal dulu, jam mulainya. Ditambahkan dengan SKS-nya, berapa lamanya. Nah, setelah sudah selesai penambahannya ini, dijadikan char lagi, dijadikan jam lagi. Dengan cara tucar HH24 MI. Sama, formatnya sama. Kalau di to date, untuk to date ya, HH24 ini untuk biar jam mulainya dikenali. Ya, kalau di to date HH24 ini agar jam mulainya dikenali. Kalau di tucar ini agar hasil penghitungan ini hanya mengembalikan jamnya saja. Oke, kita uji coba sekarang. Saya jalankan dulu query-nya. Prosedur buat jam SLS sudah selesai, sudah compile. Berarti apa? Secara sintak, perintahnya tidak error. Secara sintak perintah tidak error. Kita uji coba sekarang. Uji cobanya seperti apa? Nah, saya coba, ini saya sudah nyiapkan coding, biar saya ngetiknya tidak banyak-banyak ya. Saya sudah nyiapkan codingannya, sesuai dengan di soal. Ini ya. Yang perlu saya rubah ininya. Buat jam SLS. Ya, biar istilahnya itu biar prosedurnya beda. Tadi saya sudah coba menggunakan nama yang berbeda juga soalnya. Ini yang barusan kita buat jam SLS. Nah, coding ini cara kerjanya bagaimana? Coding ini cara kerjanya sederhana, ya. Saya punya kode MK, saya isi ini, saya punya jam mulai, saya isi ini. Loh, ini kok ada jam selesai, Pak? Ya. Kalau Anda sudah membuat out parameter untuk prosedur ya, untuk prosedur terutama, maka Anda perlu variabel untuk nampung hasil out parameternya. Sama seperti function. Agak berbeda dengan function ya. Kalau Anda punya prosedur yang ada out parameternya, maka out parameter ini harus diisi dengan variabel. Variabel buat apa? Ya buat nampung hasil out parameternya itu. Nah, sekarang saya jalankan perintah ini.
Saya eksekusi. Kita lihat hasilnya. Mata kuliahnya adalah 410-3. Nama mata kuliahnya pemrograman dasar. Jumlah SKS-nya 4. Ini salah simbol. Saya minta maaf. Salah simbol saja kok. Jam mulainya 7.30. Jam mulainya 7.30. Jam selesainya 10.50. Sekarang Anda coba hitung sendiri. Ya, Anda coba hitung sendiri. Ini saya salah simbolnya saja. Sorry. Saya buat ulang saja prosedurnya biar lebih kelihatan. Ini saya eksekusi. Lalu saya eksekusi lagi deklarnya. Oke, ini yang bawah ya, ini sudah benar simbolnya. Ini anggap saja salah. Oh, ini saya clear all pasti. Nah, ini hasilnya. 4 SKS. 4 SKS kali 50 berarti kan 200 menit ya, 200 menit. Sekarang kita coba, bener nggak jam mulainya 7.30, jam selesainya 10.50. Sekarang, Anda ngeceknya gampang. Tambahkan saja 50 menit 4 kali. 7.30 tambah 50 menit berarti 8.20. Ya, 7.30 tambah 5 menit tambah 50 menit berarti 8.20. 8.20 ditambah 50 menit 9.10. Ya, 8.20 ditambah 50 menit 9.10. Ya, 9.10. Ya. 9.10 tambah 50 menit jam 10 pas. 9.10 ditambah 50 menit jam 10 pas. Nah, jam 10 ditambah 50 menit 10.50. Berarti secara sintak, secara logika hasilnya sudah benar. Oke, hasilnya sudah benar. Coba mau saya ganti dengan yang lain, mungkin untuk pembuktian. Saya ganti dengan ID yang 2. ID mata kuliahnya 2. Saya hapus dulu ini. Nah, ini. Pemrograman berorientasi objek, SKS-nya 3. Lah, 7.30. 3 SKS itu kan 150 menit ya, 2,5 jam. Setengah 8, 1 jam kemudian setengah 9, 1 jam kemudian setengah 10. Sudah 2 jam kan, tambah 30 menit lagi, setengah 10 tambah 30 menit, jam 10. Sudah benar. Oke, ini adalah soal nomor 3, yaitu membuat query untuk menghitung, menentukan jam selesai. Ya, jam selesai. Oke. Yang ini masih simpel. Nah, sekarang yang ke nomor 4. Yang nomor 4 ini yang agak panjang, karena ada beberapa kondisi yang perlu diperiksa. Nomor 4 adalah menyimpan jadwal. Nah, menyimpan jadwal ini ada beberapa kondisi. Kondisinya yang harus diperiksa adalah, ya, pertama kita harus ngecek dulu, crash jadwal apa enggak. Crash jadwalnya bentrok apa enggak, jam mulai atau jam selesainya. Nah, yang kedua, cek maksimum SKS untuk dosennya. Dosennya itu kalau dikasih jadwal ini, ngelebihi nggak dengan maksimalnya. Misal gini, saya pengajar, maksimum SKS saya itu 6. Misal 6 ya. Nah, saya sudah ngambil 2 mata kuliah, 2 SKS. Ya, saya sudah ngambil 2 mata kuliah, 2 SKS. 2 kali 2, 4. Maksimal saya 6. Ya, maka saya hanya boleh ngambil 1 mata kuliah, 2 SKS lagi. Saya 1 mata kuliah, 2 SKS lagi. Atau 2 mata kuliah, 1 SKS. Seperti itu. Kalau melewati dari maksimum SKS, maka tidak boleh disimpan. Jadwalnya tidak boleh disimpan. Oke. 2 sudah lewat. Pengecekan ketiga. Pengecekan ketiga apa? Kita ngecek ada nggak data kembar dalam tabelnya. Ada nggak data kembar dalam tabelnya. Kalau ada, nggak boleh disimpan. Kalau ada yang kembar, nggak boleh disimpan. Tapi kalau nggak ada, aman, ya sudah, kita langsung simpan. Kayak gitu. Oke. Parameternya agak banyak ya, jadi saya mungkin buatnya cepat saja, seperti ini. Saya punya sebuah create or replace procedure. Save jadwal, gini aja sudah.
Nah, parameternya agak banyak. Daripada saya ketik satu-satu, saya masukkan gini aja. Di soal pun juga ada ya, parameternya apa saja, sudahan. Is, begin, dan end. Ya, jadi ini parameternya. Ada semester, ada ID mata kuliah, ada kelas, ada NID, ID dosen, hari, dan jam mulai. Ini adalah parameter-parameternya. Oke, sekarang kita buat dulu. Kita buat ininya. Kita buat apa namanya? Pengecekannya. Pertama, kita buat satu persatu aja karena agak panjang ya ini ya, agak panjang. Pertama, kita membuat dulu untuk crash, jadwal crash. Ya, saya punya variabel crash int t2 sama dengan 0. Lalu saya juga punya sebuah variabel selesai. Selesai ini buat apa? Untuk membuat jam selesainya. Karena kan jam selesainya perlu dicek. Char 5. Yes. Seperti ini dulu. Saya punya variabel untuk menangkap berapa crash-nya. Saya punya variabel untuk menangkap berapa yang selesai. Jam selesainya kapan. Nah, pertama-tama saya buat dulu untuk pemeriksaan crash-nya. Pemeriksaan crash. Nah, pemeriksaan crash itu untuk ngecek crash jadwal ya. Pertama-tama kita harus membuat dulu jam selesainya. Kita harus membuat dulu jam selesainya. Buat jam selesai, function yang tadi, prosedur yang tadi sudah kita buat ya. Kita isikan dengan apa saja nih? Kode MK, jam mulai, sama jam selesai. Kode MK-nya dulu. PID matkul. Ini kode MK-nya. Lalu, jam mulainya kita masukkan. P jam mulai. Lalu baru jam selesainya, yaitu selesai. Ini jam selesainya. Nanti ditampung di jam selesai ini. Ini untuk apa? Buat jam selesai. Nah, sekarang kita ngecek crash-nya. Ngecek crash itu kan konsepnya gini. Ada mata kuliah yang diajar dosen yang sama, ya. Ada mata kuliah yang diajar dosen yang sama. Nah, harinya sama, dosennya sama, semesternya sama, ya. Ini yang penting ya. Harinya sama, dosennya sama, semesternya sama. Kenapa saya nyebut semester? Karena di datanya ada kolom semester. Tapi kalau yang benar, yang umum adalah dosennya sama, harinya sama. Nah, jadwalnya itu jamnya kalau tidak persis sama, kalau tidak kembar jamnya ya, berarti bisa jadi jamnya itu sisipan kayak gitu. Nah, bagaimana query-nya? Seperti ini. Select count. Saya pakai count IDMK sama ya. Into crash from jadwal ajar PBD where. Nah, ID dosennya dulu kita isi. ID dosen yaitu PNID. Ya, ID dosennya kita isi. Kenapa? Kita ngecek dosennya crash apa enggak? Ya, otomatis dosennya ini harus ada, ID dosen ini harus ada. Dan nah, harinya juga sama, hari sama dengan P hari. Karena ada data semesternya, SMT sama dengan P SMT. Nah, dari sini kita cuma ngecek harinya sama atau tidak. Kita belum ngecek jamnya sisipan atau kembar bagaimana. Nah, kita belum ngecek yang itu. Sekarang bagaimana ngeceknya? Nah, cara ngeceknya seperti ini. Dalam kurung. Nah, di sini kita buat sisipannya. Kondisi sisipannya di sini. Kondisinya seperti apa? To date. Nah, tadi kan kita bisa meriksa membuat dari char menjadi waktu yang sebenarnya menggunakan to date. Nah, kita manfaatkan lagi di sini. P jam mulai, HH24 MI, ya, HH24 MI. Saya minta izin sebentar ya, saya pause dulu mic saya.
Oke, lanjut lagi. H24MI ya. Kurung tutup. Biar yang ini tetap dimakan sama yang terakhir. Between jam mulainya di antara, maaf, mana tadi? Nah, ini dia. Di antara to date jam mulai HH24MI and between, selalu ada N-nya ya, to date jam selesai. Sorry, HH24MI. Nah, kondisi yang saya tuliskan di ini, di depan ini ya, di layar Anda ini adalah kondisi memeriksa jam mulai yang mau kita masukkan ini, di antara jam mulai dan jam selesai kuliah lain atau tidak. Pada hari yang sama, jam mulai yang mau kita masukkan ini bersisipan atau berada di antara jam mulai dan jam selesainya mata kuliah lain atau tidak. Maksudnya query ini seperti itu. Nah, tapi ini belum selesai. Kenapa? Kalau kita ngecek sisipan jadwal, kita tidak bisa cuma meriksa jam mulainya saja. Kalau kita meriksa sisipan jadwal, kita tidak bisa meriksa jam mulainya saja. Kita harus meriksa jam selesainya juga. Nah, kita tambahkan operator logika, operator tambahan ya kondisi, yaitu OR. Logika kita tambahkan satu lagi kondisinya. Nah, ini kita copy aja ben cepet. Tapi di sini kita ganti dengan selesai. Nah, seperti ini. Korong buka, ini korong bukanya mana? Ini selesai, ini di yang ini untuk mana? Yang atas berarti oke, sudah beres. Nah, yang saya kurung ini, yang agak panjang codingannya ini adalah sebuah cara untuk meriksa apa? Apakah jam mulai Anda itu sisipan atau berada di antara jam mulai dan jam selesai kuliah lain. Maksudnya itu kayak gitu. Menggunakan between dan and. Karena kan gini, saya sudah jadikan to date, sudah jadi waktu kan ya. Kalau sudah jadi waktu, kita bisa gunakan between and. Seperti itu. Apakah 7:30 berada di antara jam 7 sampai jam 9? Nah, mirip seperti itu maksudnya. Apakah jam 11 itu di antara jam 10 dan jam 12? Nah, seperti itu. Kita meriksa itu. Nah, kalau ternyata di antara, otomatis kan crash. Kayak gitu. Oke. Saya kasih titik koma dulu biar nggak lupa. Nah, jika crash-nya di atas 0, dan, nah, kalau crash ngapain? Kalau crash berarti kan datanya tidak boleh masuk. Ya sudah, kita rise. Saya copy saja codingan saya yang tadi. Saya rise application error. Ini ya, rise application error. Jadwal mengajar dosen bertabrakan dengan jadwal lain. Pemeriksaan crash. Yes. Nah, bagaimana kalau nggak crash? Else if crash sama dengan 0. Dan, nah, and if. Nah, seperti ini. Jadi kalau crash ngapain? Kalau crash ya sudah keluarkan error, nggak boleh masuk datanya. Kalau nggak crash ya sudah, berarti lanjut ke pemeriksaan berikutnya. Belum masuk ya. Kita lanjutkan ke pemeriksaan berikutnya. Pemeriksaan berikutnya apa? Kita cek maksimum SKS-nya. Cek max SKS. Nah, bagaimana cara ngeceknya? Pertama-tama kita ambil dulu. Ini buat jam selesai ya, saya kasih keterangan. Ini cek crash-nya. Dalam kurung jadwal sleep. Nah, kalau kita ngecek SKS, maksimum SKS-nya berarti kita ambil dulu
pertama-tama kita ambil dulu dosen A, si dosen ini maksimumnya berapa? Si dosen ini maksimumnya berapa? Select max SKS into. Nah, ini saya punya variabel biar tidak bentrok. SKS max int into SKS max from dosen PBD. Sama, saya juga punya tabel dosen, maka saya kasih dosen PBD seperti ini. Select max SKS into SKS max from dosen PBD where ID dosen sama dengan PNID. Sebenarnya di dosen tuh ya namanya PNID ya, nomor induk dosen sebenarnya ya. Oke. Ini apa? Ambil max punya dosen. Nah, kalau kita sudah ngambil maksimumnya dosennya, berikutnya kita ngambil ini. Sekarang dosen ini sekarang punya berapa SKS sudahan? Nah, dosen ini sekarang sudah punya berapa SKS? Sudah mengampu berapa SKS? Nah, untuk yang kedua ini kita harus menjoinkan. Menjoinkan apa? Menjoinkan jadwal dengan menjoinkan mata kuliah. Ya, untuk yang kedua ini, untuk ngambil jumlah SKS-nya yang sudah diambil dosen sekarang, maka kita harus menjoinkan mata kuliah dengan jadwalnya. Kenapa kok dijoinkan? SKS yang perlu kita hitung itu ada di tabel mata kuliah. Jadwalnya sebagai dasar penghitungannya ada di tabel jadwal. Maka kita harus joinkan. Select. Nah, di sini kita mau menjumlah SKS ya, SKS. Anda tahu bahwa SKS itu angkanya 2, 3, 4, 6 seperti itu. Maka untuk menjumlah SKS kita menggunakan perintah sum. Sum SKS MK. Nama kolomnya adalah SKS MK. Nah, di sini tadi saya menemukan sesuatu yang menarik bahwa gini, sum ini kalau datanya belum ada, asumsikan gini. Ini semesternya semester baru, dosennya ini belum mengajar apapun di semester yang baru ini. Nah, kalau di sum, kok datanya belum ada di sum, hasilnya itu null. Kok data belum ada, kita gunakan sum untuk menghitung total, hasilnya itu null. Kalau count, enak, dia jadi 0. Kalau count, datanya belum ada, hasilnya 0. Tapi kalau sum, datanya belum ada, hasilnya adalah null, N-U-L-L. Maka, untuk menjagani hal ini, untuk berjaga-jaga biar tidak null, kita gunakan seperti ini, NVL, 0. Into, nah variabelnya apa sekarang? Kita punya cur SKS, int kedua sama dengan 0. Cur SKS itu maksudnya apa? Current SKS. SKS-nya dosennya sekarang berapa? Current SKS. From, nah apa saja tabelnya tadi itu? Jadwal ajar PBD, jadwal ajar PBD J, saya kasih inisial J, join mata kuliah PBD M, ya, mata kuliah PBD M, on J.IDMK sama dengan M.IDMK. Where ada kondisinya tentu saja. J.NID ya, induk dosennya kan, ID dosen sama dengan PNID ya. Kita kan ngambil berdasarkan dosennya ya, jumlah SKS-nya berapa, berdasarkan dosen dan berdasarkan semesternya. Seperti ini.
Kalau enggak berdasarkan semester, hasil sumnya nanti semua semester. Nah, kalau semua semester, pasti crash-nya, pasti lebihnya, nggak akan itu. Nggak akan bisa ketemu tidak lebih, pasti lebihnya. Karena kan semesternya di satu. Tapi kalau kita kasih kondisi per semester seperti ini, hasilnya lebih valid. Karena kenapa? Beda dosen, bisa jadi beda jadwal. Beda semester, bisa jadi beda jadwal. Seperti itu. Where ID dosen sama dengan PNID, semesternya sama dengan PSMT. Ya, benernya PSMT, PNID. Oke. Nah, terakhir adalah kita ambil SKS-nya mata kuliah yang mau kita masukkan itu berapa. Kita ambil ini, yang ini untuk ini ya. Ambil jumlah SKS dosen sekarang. Ya. Terakhir kita ambil mata kuliah yang mau kita masukkan, jumlah SKS-nya berapa? Jumlah SKS-nya berapa? Select SKS MK into, nah saya punya variabel lagi di sini. Saya pakai sederhana aja, SKS INT gini aja. Select SKS MK into SKS from mata kuliah, tadi saya salah tulis nggak ya mata kuliah? Oh bener kok. Mata kuliah PBD where from mata kuliah PBD where ID MK sama dengan P apa namanya tuh? ID matkul. PID PID matkul seperti ini. Ambil SKS MK yang akan dimasukkan. Nah, kita sudah ngambil maksimumnya, kita sudah ngambil kondisinya dia sekarang, kita sudah ngambil juga SKS MK yang mau dimasukkan. Nah, sekarang ngeceknya bagaimana? Nah, semoga Anda sudah kelihatan ya ngeceknya bagaimana. Semoga Anda sudah kelihatan. Nah, jika SKS max, jika current SKS ditambah SKS lebih besar daripada max SKS. Daripada SKS max ya, nama variabelnya ini. Jika jumlahnya yang sekarang ditambah jumlah yang akan masuk, ya. Jika jumlahnya yang sekarang ditambah jumlah yang akan masuk melebihi batas maksimumnya, maka error. Jika jumlah yang sekarang ditambah jumlah yang akan masuk melebihi jumlah maksimalnya, maka akan error. Contohnya seperti ini. Saya pengajar, maksimum saya 10. Saya sudah punya 8 SKS kuliah. Saya dikasih jadwal lagi, ternyata jadwal saya 3 SKS. 8 ditambah 3 kan 11. 8 tambah 3 kan 11. Otomatis 11 itu melebihi 10 yang jadi maksimum saya. Saya ulang lagi, saya punya maksimum 10. Sudah terisi 8 SKS. Saya sudah ngajar 8 SKS. Jadwal saya ditambah lagi. Ditambah berapa? 3 SKS. 8 tambah 3, 11 kan? Nah, apakah 11 lebih besar daripada 10? Tentu saja. Maka melebihi kan? Nah, nggak boleh berarti. Nggak boleh masuk. Seperti itu. Sama, kalau misal melebihi ya sudah, raise application error lagi saja. Saya copy lagi yang dari tempat saya tadi, biar lebih cepat ya. SKS dosen melebihi SKS maksimum dosen. Ya, jadi jumlah SKS-nya yang dia ampu itu melebihi maksimum yang harusnya dia ampu. Maksudnya itu kayak gitu. Oke. 2 pengecekan sudah, yaitu pengecekan crash dan pengecekan maksimum SKS dari dosennya. Nah, sekarang 1 pengecekan lagi, terakhir. Ini saya coba cek dulu sih, apakah saya ada yang kelewatan ya. Seingat saya sih tidak.
Tapi buat jaga-jaga saja, mungkin saya ada yang kelewatan, saya buka dulu file doc-nya. Harusnya di soal itu cuma nanti ada 3 pengecekannya, yaitu pengecekan crash dan pengecekan kembar sama pengecekan untuk maksimumnya. Cross check jadwal tidak mengajar, ring, hari dan jam. Oke. Lakukan pengecekan agar jadwal mengajar dosen tidak sampai melebihi maksimum SKS. Oke, sudah. Tidak pengecekan yang kembar. Oke, sudah, bisa. Ring hari dan jam, berarti dia tidak crash. Tidak melebihi maksimum SKS dan juga tidak kembar. Oke, berarti kalau yang terakhir ini else if ya, else if mana tadi? Jika hasil current SKS ditambah SKS-nya itu ternyata masih lebih kecil atau sama dengan max-nya, dan intinya kalau nggak melebihi ya, maka di sini kita cek pengecekan terakhir, cek kembar datanya. Kalau cek kembar data sederhana, select count, saya pakai apa tadi itu? Oke, ID MK into, nah saya punya variabel satu lagi, yaitu variabel apa? Kembar, int sama dengan 0. Untuk ngecek kekembarannya saja, into kembar from jadwal ajar PBD where, nah kita buat, nah jadwal ajar itu MK-nya, primary key-nya ada 3, yaitu SMT, IDMK, dan kelas. SMT, IDMK, dan kelas. Maka kita cek where IDMK sama dengan PID matkul. And SMT sama dengan PSMT. And kelas sama dengan P kelas. Namanya P kelas ya? Oh ya, P kelas. PID matkul, SMT, dan kelas adalah P kelas. Seperti ini. Oke, ini untuk mengambil kembarnya. Jika if kembar di atas 0, then maka kalau kembar di atas 0 berarti kan memang ada data yang kembar, datanya ada yang sudah ada. Ya sudah, kita masukkan saja, kita keluarkan aja perintah ini. Data jadwal yang akan dimasukkan sudah ada. Maaf ya kalau saya bolak-balik pakai copy paste gini karena untuk mengurangi waktu saja pengetikan. Ini saja sudah 43 menit videonya harusnya. Nah, ambil data kembar. Else if jika kembarnya sama dengan 0, then ya sudah, kalau kembarnya tidak ada, and if else if and if else if and if-nya kurang satu ini. Ini kalau saya jalankan kemungkinan besar akan error. Harusnya and if-nya ada. Ini kan if, harus ada and if. Di sini ada if lagi, harusnya ada and if lagi. Di sini ada if, baru ada and if lagi. And ini untuk begin-nya ini, seperti biasa. Nah, kalau kembarnya 0 ngapain? Ya sudah, kalau kembarnya 0 jadi kita tinggal gini aja. Insert into jadwal ajar PBD values. Nah, ini saya juga minta maaf lagi biar cepat ya, saya langsung ini saja. Saya juga tidak terlalu hafal urutan kolomnya soalnya, jujur saja. Nah, seperti ini. Yes. Jadi kalau memang tidak kembar, kalau tidak ada yang kembar, ya, ini kalau tidak melebihi max
SKS ya, terus ini tidak kembar datanya, maka ya sudah kita tinggal insert into, saja. Nah, kita tinggal insert into saja. Nah, setelah insert into, biar kelihatan jalan atau enggaknya, ya gini aja. If SQL %row count di atas 0, then and if data jadwal sudah masuk. DBMS output line data jadwal sudah masuk. Yes. Sudah selesai. Ini adalah untuk yang nomor 2. Agak panjang ya. Nah, sintaksnya sendiri lumayan panjang memang. Saya mengakui itu. Nah, coba saya compile dulu. Mungkin saya ada yang kelewatan. Nanti saya cocokkan lagi. Saya coba compile dulu. Ini saya hapus ya. Saya compile dulu. Oke, prosedur save jadwal compile. Nah, sekarang kita uji coba sekarang. Saya mau memasukkan data yang belum ada, data yang belum pernah ada. Saya copy dulu data yang saya gunakan. Ini namanya save jadwal. Ini adalah data yang belum ada. Semesternya 23. Nama kode MK-nya itu adalah ini 410100001. Kelasnya P1. Lalu ID dosennya itu 1, harinya Senin, jam mulainya 7:30. Saya coba masukkan. Data jadwal sudah masuk. Berarti kita berhasil masukkan. Memang kan datanya belum ada ya. Kalau kita jalankan lagi, jadwal mengajar dosen bertabrakan dengan jadwal lain. Kan kembar soalnya ya. Kan sudah kembar soalnya ya. Nah, kan sudah kembar. Maka kita buat ini, kita gantikan. Coba biar kelihatan beda jamnya. Coba saya ganti ke kalau 7.30 ini selesainya kapan tadi? 203. Saya coba buka jadwal ajarnya dulu. Ini tabel jadwal ajar. Ini data yang tadi. 7.30 sampai jam 10. Oke, ini ya 7.30 sampai jam 10. Sekarang saya ganti ke 10.30. Jadi mulainya 10:30. Saya jalankan dulu. Nah, data jadwal yang dimasukkan sudah ada. Kenapa? Gini, data ini primary key-nya tidak berganti. Primary key-nya tadi apa saja sih? IDMK, ini ya, IDMK, semester, dan kelasnya. Nah, ini sama, masih sama. Meskipun jamnya beda, maka tidak bisa. Sekarang coba saya ganti. Kelasnya saya ganti P2, tapi jamnya saya coba buat crash. Keluar crash-nya apa enggak? Jam 9.30, misal seperti ini. Ini saya buat crash memang jadwalnya. Saya jalankan. Nah, jadwal mengajar dosen bertabrakan dengan jadwal lain. Oke, berarti memang masih crash, nggak bisa masuk. Ya, nggak bisa masuk, crash. Oke, tadi saya itu ya, yang saya buat catatan gini aja ya, biar lebih kelihatan. Ini tadi P1, 7.30. Ini bisa. Tadi masuk bisa, awal masuk bisa. Lalu yang ini crash. Ya, crash. Nggak bisa. Saya ganti lagi. Ini P1 ya, seperti ini, tapi saya buat seperti jam 10.30. Jadi secara primary key, yang ketiga dengan yang pertama ini secara primary key sama. Saya jalankan. Sudah ada, berarti ini kembar, data kembar. Nah, pengecekan terakhir berarti tinggal apa? Tinggal yang maksimumnya kepenuhi apa enggak? Yang maksimum kuliah maksimum SKS dosennya itu. Sekarang kita lihat. 2 ya, saya ganti ke 2, ke P2, lalu di sini saya mulai 10.30. Saya masukkan. Berhasil masuk. Sudah ada 2. Ya, ini. Oh, maaf, belum saya refresh. Nah, ini sudah ada 2. Sudah ada 2, ya. 4.10.10 ini adalah mata kuliah 3 SKS. Mata kuliah 3 SKS, ya. Berarti saya sudah punya 6.
dosen dengan ID 1 ini maksimumnya 12. Maksimumnya 12. Ya, maksimumnya 12. Sekarang saya coba masuk lagi, tambahkan lagi. Bisa. Saya buat lagi jadwal lagi. Copy, paste, semesternya sama. Mata kuliahnya saya ganti, P1 lagi. Ini harinya Selasa sekarang. Tadi kan sudah 10 ini semua. Sudah Senin semua. Saya running lagi. Sudah bisa masuk. Sekarang muncul 3 mata kuliah. 1, 2, 3. Ya. Berapa total SKS-nya yang sudah dia punya? Ada 1, 2, 3. Ini 3 kali 2, 6. 3 kali 2 adalah 6. Ya, 3 kali 2 adalah 6. Coba saya buat lagi. 3 kali 3, maaf, 3 kali 3, 9. 3 kali 3, 9. Berarti si dosen ini ya sudah diambil 9. Sudah diambil 9 dari 12 SKS. Sudah diambil 9 dari 12 SKS. Maka dosen ini ya hanya bisa mengambil satu mata kuliah yang 3 SKS. Hanya bisa mengambil satu mata kuliah yang 3 SKS. Karena kenapa? Ini sudah 9. 3 kali 3 SKS, 9. Nah, saya coba tunjukkan kepada Anda sebentar. Dosen PBD ID 1, ini maksimum 12 ya. Ini kan maksimum 12. Jadwalnya sudah terisi 3 kali 3. 3 SKS kali 3 SKS kali 3 mata kuliah, 3 jadwal. Berarti sudah 9. Nah, 9 tambah 3 itu 12. Tapi biar cepat saya tunjukkan kepada Anda ini. Ada satu mata kuliah, Anda lihat ada satu mata kuliah di sini, SKS-nya 4. 9 tambah 4 itu 13. 9 tambah 4 itu 13. Harusnya tidak bisa. ID-nya adalah 3. Saya copy. Ini saya ganti 3, ini saya ganti Rabu. Biar enak, guys. Ketika saya jalankan ini, nah Anda lihat, ini hasilnya ketika saya jalankan. Nih. Guys, maaf. Ini. SKS dosen melebihi SKS maksimum dosen. Kenapa? Dia sudah mengajar 9 SKS. Maksimumnya dia 12. 12 dikurangi 9 itu adalah 3. Tapi di query yang saya masukkan terakhir ini, dosen ini mau saya kasih 4 SKS. Sehingga tidak bisa. Tidak bisa. SKS lebih. Ya, perlu diperhatikan bahwa ini tidak bisa. Kenapa? Karena 1, 2, dan 3 ini bisa. 3 kali 3, 9. 12 dikurangi 12 maksimumnya, dikurangi 9 adalah 3. Nah, SKS-nya lebih. Tapi, kalau saya kasih seperti ini, saya kasih 4 seperti ini, bisa. Kalau 4 dia bisa. Ini, keluar. Kenapa? Kok 4 ini dia bisa? 4, 10, 10, 4 ini, SKS-nya cuma 3. Maaf. Ini. Nah, dia cuma 3 SKS. Nah, dengan begini, karena ini bisa, 1, 2, 3, dan 4. 4 kali 3 SKS, 12. Secara maksimum mata kuliah, dia sudah terpenuhi. Ya, secara maksimum mata kuliah, dia sudah terpenuhi. Kalau saya paksa lagi, ini saya ganti dengan hari Kamis, misal ya. Jadi ini jadwal pasti tidak bentrok, cuma mata kuliahnya saya ganti. Nah, melebihi pasti sudah tidak bisa. Tidak bisa. Lebih. Karena pada semester 203 ini, dosen 1 sudah mengajar 1, 2, 3, 4. 4 mata kuliah. Masing-masing mata kuliah 3 SKS. Sehingga sudah mengajar 12 SKS. Pada semester 203 ini, dosen ini sudah mengajar 12 SKS.
dosen ini punya maksimum SKS 12. 12 ketemu 12 sudah terpenuhi, sudah menutupi. Jadi dosen ini juga sudah lunas anggapannya. Nah, ini adalah untuk contoh nomor 2. Pengujiannya cukup banyak ya, karena memang kondisinya cukup banyak yang perlu diperiksa, yaitu crash, ada cek SKS-nya, dan ada cek gambar datanya. Oke. Bagi Anda yang mungkin tertarik dengan skripnya ini, ya, yang cukup banyak ini, Anda bisa kontak ke saya bisa membagikan kepada Anda skripnya. Tapi kalau saya boleh menyarankan, Anda mencoba dulu pelan-pelan, agar Anda paham maksudnya apa. Kalau Anda langsung semua banyak, plung gitu ya, nanti Anda akan kesulitan mempelajarinya, karena codingnya langsung banyak. Seperti itu. Oke, untuk minggu ini semuanya sudah saya bahas ya, untuk praktikumnya sudah, untuk tugas kelasnya juga sudah. Berarti untuk minggu ini sepertinya semua pembahasan saya sudah selesai. Terima kasih atas perhatiannya pada video kali ini. Saya tunggu pertanyaan-pertanyaan dari Anda secara japri jika ada ya. Semoga berguna bagi pembelajaran Anda dan sampai jumpa lain waktu.